Lu udah orang miskin, orang miskin itu tidak berhak untuk skeptis. Cara menang di hidup ini, itu yang pertama lo harus benerin itu yang ada di dalam kepala lu, ya. Yang gue sebutnya mindset. Ini zaman dulu banyak influencer yang cemooh gue, ya. Influencer monyet gembel yang tadi bilang, oh apa yang penting. Jadi di sini gue pengen ngajarin yang masih muda juga, yang belum 30, bahwa bisa loh, nggak harus nunggu tua, ya. Karena zaman sudah berubah, sudah ada yang namanya teknologi. Kalian jangan mau ditipu sama kata-kata seperti itu, kaya harus tua, jangan mau ditipu, ya. Karena waktu itu selalu lebih berharga dibanding uang. Itulah kenapa mereka yang ngomong seperti itu masih naiknya private jet. Karena mereka tahu waktu lebih mahal dari uang, menurut gua. Ibarat manusia kan rata-rata hidupnya banyak yang 70 tahun ya. Kalau kalian cari rata-rata mungkin cewek 74, 75, cowok tuh 72, 71 banyak yang udah meninggal. Kita tarik rata-rata karena manusia itu nggak hidup banyak sampai 100 tahun gitu. Kecuali ke depannya ada bioteknologi dan lain-lain. Tapi yang gue lihat dari datanya dan gue lihat diri gue sendiri, ya mungkin di 70-an gitu. Nah, dari 70 ini ya 20 pertama itu dipakai untuk sekolah, ya kan, sekolah, SMA, kuliah ya. Habis itu 45 tahun tuh kerja. Pensiun 5 tahun terus mati. Jadi lu bebas ya, pas udah tua ya baru bisa travel 5 tahun terus mati. Itu bukanlah hidup yang gue mau. Ya jadi kalau ada orang yang bilang, oh tapi orang kaya yang ini yang udah tua ini bilangnya sabar, kaya nanti. Ya itu mereka aja, jangan gue. Cara menang di hidup ini, itu yang pertama lo harus benerin tuh yang ada di dalam kepala lo, ya. Yang gue sebutnya mindset. Ini zaman dulu banyak influencer yang cemooh gue, ya. Influencer monyet gembel yang tadi bilang, oh apa yang penting genset, ya kan, keset. Tapi mindset ini yang bisa bikin diri gue itu ada seperti sekarang. Jadi jangan mau diremehin kalau lo pengen belajar tentang mindset. Mereka yang cemooh soal mindset itu bahkan orang tuanya sendiri, ya. Lihat anaknya seperti pelawak kayak gitu di TikTok tuh malu punya anak seperti itu. Mindset yang pertama yang kalian harus punya yaitu percaya, ya. Ini kan gue ngomong konteksnya dalam kaya ya. Lu percaya bahwa diri lu sendiri itu bisa kaya. Tapi ini gue paham banget, bakal banyak yang ngomong ke lu adalah orang yang halu, lu adalah orang yang delusional. Misalnya lu tinggal di desa gitu kan, naik motor. Tapi lu percaya di diri lu, di hati lu yang paling dalam, lu percaya ya. Ketika lu lihat muka lu sendiri kaca, lu percaya bahwa orang ini bisa kaya. Gue itu dari zaman masih miskin ya. Gue dari naik motor, gue dari beli mobil bekas Ford Fiesta, itu gue sudah percaya bahwa Timothy akan jadi seorang triliuner. Gue nggak tahu caranya gimana, gue nggak tahu apapun yang gue harus lakuin. Kalau disuruh nyapu tai setiap hari, ya sampai situ gue akan nyapu tai setiap hari. Gue nggak peduli caranya gimana, apapun itu gue akan lakukan. Tapi gue tahu, ya, gue belum tahu jalannya, gue belum bisa lihat jalannya. Gak ada yang ngajarin gue jalannya juga. Tapi gue tahu ya, suatu saat sebelum gue masuk ke tanah, sebelum gue dikubur, gue akan jadi triliuner dan gue akan bermanfaat untuk orang banyak. Dan ketika gue nyampe itu, gue berjanji sama Tuhan yang di atas, gue berjanji akan bantuin semua orang bisa jadi kayak gue. Jadi itu yang gue tepati janjinya sekarang. Lu harus percaya dulu ya. Karena kalau lu tidak percaya sama diri lu sendiri, tidak ada yang akan percaya sama lu. Ya nggak apa-apa nanti lu dibilang delusional, lu dibilang halu, lu dibilang kebanyakan nonton konten ya, nggak membumi, biarkan semuanya itu. Kalau lu nggak benar-benar bilang bahwa diri lu bisa kaya, itu jalan di depan lu, pintunya itu tidak akan pernah terbuka. Dan lu jangan takut jadi kucilin sama teman-teman lu yang ngatain lu halu, karena dengan lu punya mindset seperti ini, lu akan ketemu dengan orang-orang yang punya mindset seperti ini juga. Gue senang ketika gue punya grup besar yang ada partnernya banyak, dan semuanya mindsetnya sama. Jadi kita semua lomba ya, siapa duluan ya. Jadi ketika lu punya mindset pemenang, lu akan dikelilingi oleh pemenang-pemenang di dunia ini. Ketika mindset lu, ini halu, itu halu, kan ketemu yang halu yang cuma ngopi, ngerokok, jadi sampah. Jadi monyet, jadi badut di TikTok. Ketika gue punya pemikiran seperti ini, ya gue seperti sekarang, akhirnya gue ketemu banyak orang yang punya pikiran yang sama. Dan jadi seru malah, kita jadi lomba rame-rame. Di situ gue mikir, kok ada orang bisa beli mobil? Itu penghasilan gue bertahun-tahun. Siang bolong begini, pagi mallnya baru buka nih. Itu restoran tuh beneran baru masih siap-siap di jam 11 kalau nggak salah. Gue kan mikir, gue kesini tuh kebetulan siang-siang karena gue bisa di kantor kan, bisa di ruko itu gue di kantor. Gue mikir harusnya gue tuh kerja. Jam segini tuh gue jam kerja. Kok bajingan ini bisa naik supercarnya kesini dan dia nggak kerja gitu loh, dia bebas waktunya dan dia bawa cewek sini. Berarti kan dia mau makan doang gitu loh. Gue tuh makan tuh meeting gitu. Gue masih dalam konteks kerja. Di situ gue mikir. Dan pulang, gue inget banget, Audi gue itu mogok. Jadi mogok mobil gue di jalan. Dan gue harus nunggu panas-panas sambil towing balik. Di situ bener-bener momen yang bikin gue mikir bahwa oke, ada game lain untuk gue main di dunia ini. Gue itu jadi kepikiran terus ya. Sejak hari itu gue kepikiran terus. Gue jadi panas ya. Gue panas akan kondisi gue sendiri. Kalau kalian banyak yang lihat seperti itu, kalian cuma biasa aja. Oh ya udah. Atau makan kalian katain, oh sombong banget nih orang. Gue tuh gak pernah ngatain. Gue cuma kok bisa ya bajingan ini. Siang-siang lo anjing. Siang bolong begini. Dia malah asik makan sama ceweknya. Dan gue tahu di hati gue pasti suatu saat bisa jadi dia. Gue tuh kalau udah taruh pikiran gue ke satu hal, gue yakin gue pasti bisa lakukan. Apapun itu ya, olahraga apapun, ya, game apapun yang di dunia ini, gue taruh otak gue yakin gue bisa. Jadi gue pikir situ, oke, gue yakin gue bisa. Seperti ini.
Orang tuh kebanyakan udah akhirnya, oh rezeki diatur di atas. Enggak, kalau gue liat kayak begitu, ya dia tahu cara dapetin rezekinya, gue pengen bisa dapetin rezeki kayak dia. Gue panas setiap malam, gue pikir tuh, gila anjing, dia bisa parkir kayak begini, gue nggak pernah, gue disuruh muter-muter tuh. Padahal saya gue ngerasa waktu itu mobil gue nggak jelek-jelek banget, ternyata ada mobil lebih bagus yang bisa parkir di situ. Gue pas mau parkir di situ dibilang ini cuma bisa sebentar di sini. Padahal sebenarnya di situ dia emang bisa parkir gitu, tapi karena mobil gue mungkin lebih jelek gitu. Ada Ferrari yang bagus yang warna merah di belakang. Makanya gue sampai sekarang setiap liat 458 kesel gue. Ah mampus lu mobil murah lu, gue sama mati gue gitu. Seneng gue. Ya, karena dulu gue nggak boleh parkir karena mobil itu, gitu. Dan setiap kali gue sering cerita, tiap kali gue jadi wedding organizer, ya gue liat orang makan, atau bahkan gue makan di restoran deh. Waktu gue punya agency, ya gue kan udah punya ratusan juta juga, dan gue income gue lumayan, gue dari market tuh dapat lumayan, ya. Jadi gue dapat agency, duitnya gue taruh di market, dari hasil gue jualan pomade, gue jualan sedotan tuh gue puter-puter terus di market, dan itu lumayan. Gue tuh bukan orang nggak punya duit. Zaman yang kalau kalian ingat ya, gue TikTok masih kutangan, itu gue taruh portofolio gue di samping, monthly gain gue tuh ratusan juta, ya. Itu gue bukan orang miskin gitu loh. Tapi kan gue gak bisa makan semena-mena. Ketika gue ke restoran steak, gue makan restoran yang steak yang 400.000. Itu ada orang pesen steak tuh 3,5 juta sebelah gue. Kan ada tiernya tuh kalau makan steak kan. Di restoran yang sama tuh ada yang 400.000, ya kan, yang misalnya yang US. Dan dia pesannya ini yang sirloin yang Hanwoo gitu, A5, yang Korea. Gue kayak anjing. Dia makan 3,5 juta, itu kan dibuka gitu, set ada box gitu. Ceweknya makan begitu juga gitu. Terus dia pesan botol wine yang gue gak tahu harganya berapa waktu itu. Yang pasti bawanya dalam tuh, makin dalam kan makin mahal. Gue liat gila, ini ngabisin uang gue yang gue dapat hari ini atau besok nih. Berarti kan itu cuman bagian kecil sekali dari uangnya. Kok bisa ada orang bisa buang-buang duit kayak gini? Gue tuh jadi panas, tapi banyak orang liat kayak begitu malah benci, iri, dan dengki. Nah mindset yang gue pengen kalian punya ya dari ini adalah lu marah. Marah itu bukan hal yang jelek. Lu kan selalu diajarin sama orang, oh jangan jadi orang yang pemarah. Timothy kenapa suka marah, kenapa begini? Jangan jadi orang yang pemarah. Salah lu. Lu harus marah sama diri lu sendiri. Ketika kondisi lu itu bukan seperti yang lu mau. Ketika dari zaman dulu, ini kita flashback dulu sebelum gua ketemu Ferrari itu. Zaman dulu gua marah kenapa nyokap gua harus bikin lemper. Nyokap gua kenapa harus, jadi nyokap gua tuh yang bantuin gua. Kalau tanya Timothy orang tuanya kayak lu goblok banget gitu. Lu bisa nanya ntar kapan-kapan mak gua ajak sini. Dia itu yang bantu gua bungkusin pomade. Jadi ketika gua dapat orderan, mak gua ini orang rajin. Gua tuh kalau ngebungkus pakai bubble wrap tuh jelek, itu nyokap gua yang bungkusin satu-satu. Terus dia boxin, gua tinggal antar kerjaannya. Dari gua nggak punya apa, dia bantu. Kenapa dia harus bantu begitu dan dia harus jualan lemper segala macam? Cuman untuk duit sewa rumah, cuman untuk duit makan. Rumah aja waktu nggak ada dia, harus bayar duit sewa, kejar duit sewa, rumah yang kecil sewa. Di situ gue marah, kok kondisi gue begini banget ya? Kok gue nggak bisa bahagian nyokap gue kayak orang-orang lain yang gue bayangin mobil-mobil yang mewah itu pasti bisa bahagian nyokapnya. Nyokap gue nggak pernah bisa travel. Ketika gue travel ya, gue bahkan dulu pas gue masih miskin, gue kira Bali adalah tempat yang nggak gitu bagus, karena gue miskin. Cuman makan di tempat yang panas-panas, datang ke wisata yang banyak orang datang. Sekarang ketika gue punya duit, gue baru tahu seberapa mewah Bali. Ada hotel yang 50 juta semalam. Gue bahkan punya beach club di sana paling besar di dunia sekarang. Jadi gue kalau ngajak nyokap gue, ayo kita main ke Atlas. Kita lihat tempatnya mewah, bagus, bagus sekali Bali itu. Kalau lu punya duit. Kalau nggak punya duit, hotelnya jelek. Gak akan ada manusia di bumi ini yang mau nyeret lu untuk kerja. Nggak, lu sendiri aja nggak mau, lu sendiri nggak percaya lu bisa jadi kaya, lu nggak marah sama kondisi lu. Gua nggak akan di sini, gua keluar dari kamera, gua ambil leher lu, ayo kayak kita kerja gitu. Cuman lu yang bisa pukul pantat lu sendiri. Oke, hari ini saya harus bekerja. Karena orang tuh banyak yang malas bekerja sedikit udah capek mereka. Gue bingung gitu ngomongin lu gimana. Kalau lu emang udah nggak ada kemauan, lu cuma scroll TikTok, ujung-ujungnya apa? Ya lu bikin anak, habis itu lu minta bansos. Lu berharap ada orang lain, lu salahnya orang lain, lu salahin pemerintah begini, pemerintah begitu. Mau mereka coba bagaimana, lu kan salahin terus. Kenapa? Karena lu yang sampah. Lu cuma jadi pengemis, minta bansos dong, minta bansos dong, minta bansos dong. Gue dari dulu gak pernah minta-minta sama orang. Lu baru kerja dikit, oh mental health. Itu kebiasaan yang kontol tuh gue kasih tau tuh. Orang yang nyontoh-nyontohin begitu, oh dikit-dikit ini mental health. Ini begini, begitu. Gue burn out. Saya capek, saya burn out. Kemarin gue hire editor, baru kerja 4 hari, gak bisa, burn out. Lu mati aja. Ada yang datang kayak gitu, gue mati lu, bagusan. Gak usah hidup, gak usah kerja sama gue, lu di jalan aja. Banyak orang nyari kerja, lu udah dapet kerjaan bagus gitu kan. Tapi capek bang kerjanya sampai malam. Anjing lu, gue belasan tahun kerja ya, sehari pun satu gue ngomong sini nggak ada gue libur, gue nggak pernah burn out, gue nggak pernah mental health tai anjing itu. Kecuali lu tentara, pernah kena bom temen lu PTSD itu boleh lu mental health. Selain itu lu tidak boleh ngomong ke gue, saya mental health, saya depresi, anjing lu. Kerja gitu, marah sama diri lu sendiri. Dan ini mindset gue pengen punya lu lagi ya. Tadi lu inget-inget gitu. Jadi ketika gue ngomong gini jangan cuman angin lewat gitu. Yang pertama lu harus percaya sama diri lu, yang kedua lu marah sama kondisi lu, itu dulu. Ya itu jadi apinya tuh. Ketika lu ngerti konsepnya, lu paham polanya, lu bisa jadi sukses juga. Karena semua itu cuma di otak. Yang ketiga, biasain apa yang lu ucapkan itu lu jadiin kenyataan. Ketika gua nih ngomong saya akan bikin 100 sekolah, itu akan gua jadikan kenyataan walaupun gua harus mati untuk lakukan itu. Ketika gue bilang di SMA gue akan jadi yang paling jago main basket 1 sekolah, gue akan latihan sampai kaki gue kalau bisa patah di situ.
Gue akan latihan, gue bilang gue akan jadi shooter terbaik, gue akan shoot sampai tangan gue kalau bisa patah. Jadi kalau gue ngomong sesuatu ke diri gue, itu self accountability-nya tinggi. Lu adalah orang-orang yang gak accountable, bilang oke, gue mau sukses. Besok lu udah ngaso lagi scroll TikTok sambil coli. Itu yang bedain gue sama lu. Ketika lu bohongin diri lu terus menerus, oke, kemarin saya mau sukses. Awal tahun baru, oke, tahun ini gue mau bebasin nyokap gue dari sukses. Tapi lu gak ngapa-ngapain sampai sekarang. Lu gak punya self accountability, gak ada itu. Omongan lu tuh sampah gitu. Kayak gue bilang tadi, misal karyawan gue gak pernah ngancem, lu keluar. Gak pernah gue ancem. Orang ya di sekitar gue, itu mau semuanya, mau saudara gue, mau pacar gue, ya, mau karyawan gue, itu semuanya sama. Gue tuh ngomong gak banyak ke mereka. Tapi kalau gue ngomong, mereka tahu gue itu serius. Cewek nih misalnya, saya nggak gini, lu diem atau lu keluar? Simple gue. Ketika out, keluar dari hidup gue gak butuh. Cowok lain ngomong doang gitu. Oh lu jangan begini ya, gue gak mau lagi ya. Tapi dia ceweknya berantem lagi 2 jam sama dia. Kalau gue gak terima tai dari orang. Kalau lu gak mau, out. Sama karyawan gue, lu gak suka kerja sini, out lu anjing. Cari gaji yang sama kayak di sini. Ngemis sampah sana di luar. Dan lihat semua ya karyawan gue atau misalnya siapa yang pikir bahwa mereka tuh lebih hebat dari gue, keluar semua jadi sampah. Karena memang mentalitasnya orang-orang sampah, nggak kuat. Jadi gue tuh ngomong sedikit, tapi gue lakuin. Kalau gue bilang gue mau jadi orang kaya, kalau gue bilang gue mau bikin 100 sekolah, itu kan gue lakukan. Dan lu kalau terbiasa tidak begitu, habis lu nanti. Jadi 3 ya mindset lu harus punya. Ini core nih, pemikiran utamanya. 1 ya, lu harus selalu ingat bahwa lu harus percaya sama diri lu. Kalau lu nggak percaya, nggak akan ada yang percaya. Kedua, lu harus marah. Karena kemarahan itu adalah api yang luar biasa. Lu dikecewakan sama orang, marah. Kenapa lu dikecewakan sama orang? Lu ditolak sama cewek, marah sama diri lu sendiri. Kenapa lu jadi cowok yang bisa ditolak sama cewek? Jangan lu marah sama ceweknya kok dia tolak gua. Lu gembel bos. Lu coba balik lagi naik Ferrari. Dia paling langsung buka celana itu. Jadi lu gak bisa gitu. Lu gak bisa marahin orang lain, lu salahin sama sekeliling lu gitu. Lu gak bisa salahin pemerintah karena gak kasih lu bansos. Lu kerja. Lu anak lu, ya kan lu yang bikin, lu makan ya lu kerja. Dan yang ketiga, hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut lu. Karena gua itu ketika gua ngomong sesuatu, gua lakukan. Gua paling benci orang yang mulutnya gak bisa dipegang. Apalagi diri lu sendiri. Jangan biasain bohongin diri lu sendiri. Nah itu mindset ya. Tapi cara menangnya gimana? Cara menang paling gampang adalah lu ngambil bet yang asimetris. Yang lu dapatnya bisa banyak, lu ruginya sedikit. Ini lihai melihat peluang. Gue selalu nyari bet yang asimetris di hidup gue. Ketika gue bikin marketing agency, jangan sekarang gue ngomong bikin agency, sekarang anak-anak muda sekarang sok-sok mau ikut jadi gue. Oh gue bikin agency, agency itu bisnis mati. Kenapa? Karena AI akan gantiin lu semua. Ya. Jadi kalau ada anak muda, oh gue agency, tai anjing lu. Itu zaman-zaman bola mata di Facebook Ads masih murah. Sekarang lu mau beli bola mata di Instagram Ads, lu mampus lu. Lu pasti nggak bisa. Karena ini bet yang pas pada waktu itu. Kalau gue, zaman sekarang gue bikin marketing agency, pasti nggak bisa. Lu jadi harus cari peluang. Highlight peluang. Industri mana yang kira-kira gue bisa masuk yang betnya asimetris. Gue kasih contoh. Lu semua udah tahu, oke, artificial intelligence ini bakal gede. Lu nggak cukup pinter untuk coding gitu. Tapi apa nih yang lu bisa kerjain di industrinya? Gue kasih contoh nih. Buat semua yang mau dengerin, gue kasih contoh. Banyak perusahaan yang pengen implementasi AI. Contohnya, gimana caranya pindahin customer service jadi AI? Mereka mau integrasi perusahaannya ke AI. Nah ini bisa ada agency, bisa ada perantarnya. Bisa ada lu di tengah ini. Lu ketemuin antara customer dan solusinya apa. Dan lu jadi yang terbaik di sini, lu pasti jadi orang kaya. Jadi cari bet yang asimetris. Oh tapi gue gak ngerti, lu udah orang miskin. Orang miskin tuh tidak berhak untuk skeptis. Karena kalau lu gak berusaha, ngapain? Duit lu tuh udah gak punya. Lu gak ada ruginya, bet lu asimetris. Lu cuma punya satu ke 0 ya udah hilang. Tapi 1 dengan lu berusaha tadi bisa ke 100. Ketika lu udah ketemu apapun, ya lu fokusin semua energi dan waktu lu di satu bidang itu. Fokus. Lihat peluangnya. Lihat jalannya. Dan lu harus bunuh ya rasa nyaman lu. Nggak ada santai-santai lagi. Seumur hidup lu, tiap lu bangun, lu berperang. Gue bangun semangat gue mau ngapain nih hari ini. Jadi jangan ketawa ya soal mindset. Karena semua yang gue punya sekarang itu karena yang pikiran gue. Karena lo bisa lihat, gue itu bukan tipe yang dendam sama orang terus habis itu ngerasa, oh sekarang gue udah di atas dia. Enggak. Balas dendam terbaik gue adalah jadi orang yang luar biasa sukses. Lu bayangin nggak, orang yang ngata-ngatain gue dari dulu, sekarang mau kerja sama-sama gue ludahin mukanya. Hal paling menyedihkan dari orang yang disasosiasi dirinya sama gue dengan ngatain gue dan lain-lain adalah suatu saat gue lebih sukses lagi dan pasti lebih sukses lagi dari sekarang. Lu jadi sampah, lu gue tinggalin, jadi nothing. Lu cuma akan jadi sampah seperti serpihan sampah. Ini berlaku di semuanya di hidup gue. Karena hidup lu harus ingat, cuman lu yang bisa kontrol. Dan gue bilang tadi, balas dendam terbaik itu bukan lu sikat orang ya. Gue mau sikat orang sekarang gue bisa gue sikat. Tapi gue pilih untuk enggak. Kenapa? Gue cukup tenggelamin mereka dengan sukses gue lebih besar. Oh gue punya partner yang dulu anjing, gue gak perlu balas dia. Mau balas mah gue bisa balas. Tapi apa yang gue lakuin? Gue diam dan gue jadi 1000 kali lebih sukses. Itu yang akan bunuh orang lain secara perlahan. Dan semuanya akan ketinggalan di bawah kayak sampah jadi. Dan hal yang mereka nyesel adalah gak bisa berasosiasi lagi sama gue. Jadi semoga semua yang nonton ini ya, lu semua bisa sukses sebelum umur 30.
Karena ingat, sukses muda itu lebih penting dibanding sukses tua. Ngapain sukses udah tua? Udah jenggotan lu, udah jadi kakek-kakek. Mau naik private jet aja udah pakai tongkat. Jangan mau ditipu sama orang-orang seperti itu. Karena mereka cuman iri. Gua tahu dari dalam hatinya mereka semua cuman iri sama gua. Jadi cari cara yang paling cepat, cari bet yang asimetris, cari industri terdepan. Lu cari celahnya kita deh. Itu gua kasih contoh satu, lu bisa cari ada banyak, puluhan lain. Kesempatan selalu banyak. Bus tuh selalu ada. Lu tinggal mau ambil kesempatannya, langsung hantam ke dalam, investasilah di edukasi diri lu sendiri, dan semoga yang nonton ini semua bisa sukses sebelum umur 30.